أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, yang sangat dekat dengan keseharian kita. Mungkin selama ini kita merasa terpuruk atau merasa dirugikan dengan kondisi-kondisi yang itu tidak kita inginkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Tema itulah yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan diisi oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan juga Kiai Haji Syahdan. Insya Allah di segmen satu ini Kiai Haji Syahdan akan menyampaikan subtema mengenai berdamai dengan apa yang dimiliki saat ini. Disiarkan dari Masjid Alumni IPB Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairal anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita sekaligus orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Habibana Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan tetesan dari ilmu dan keberkahan dari beliau. Dan juga host kita yang ganteng, Mas Sofyan, Ibu Bapak Jamaah Masjid Alumni IPB Bogor, dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada. Kita sering mendengar bahwa salah satu cara untuk mengurangi dan mengatasi stres, depresi, kegagalan, kegelisahan, dan kesedihan adalah dengan cara berdamai dengan diri sendiri.
Kelihatannya ungkapan ini begitu amat sederhana, tapi nyatanya begitu amat sulit kita pahami, bahkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita menerima semua dan segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Baik dalam kehidupan masa lalu, apalagi kehidupan saat ini, atau dalam bentuk kenyataan fisik yang kita miliki, hingga pada luka batin yang mungkin pernah kita rasakan. Sederhananya Bapak Ibu, berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita mengakui, menerima kenyataan yang ada. Menerima segala kekurangan dan segala kelebihan yang kita miliki. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita bisa mudah berdamai dengan diri sendiri yang kemudian melahirkan kebahagiaan. Assalamualaikum. Romannya serius banget ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak menerima kenyataan yang ada? Ironisnya Bapak Ibu, banyak sekali orang dan cukup kita memprihatinkan, banyak yang menunda kebahagiaannya karena dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Saya rasanya kalau bisa bahagia kalau anak saya udah lulus semua sekolahnya dan bisa mandiri, baru bisa bahagia kayaknya. Aduh, rumah ini kecil banget, berantakan, sumpek. Rasanya bahagia kalau punya rumah yang megah dan indah. Aduh, saya rasanya hidup ini kalau bahagia kayaknya kalau utang-utang lunas semuanya baru bahagia. Kira-kira orang yang seperti ini bahagia apa bahagia? Baru mau akan. Betul. Kenapa? Karena dia tidak menerima kenyataan. Dia selalu berpikir kekurangan. Merasa selalu apa yang di hidup ini tidak bermanfaat buat dia. Selalu yang dia pikirin, bahkan dia hayalin yang belum dia dapatkan. Sementara yang udah dia dapat sama sekali tidak dia syukurin. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sempat mengalami kekecewaan yang mendalam. Mereka sangat terpukul jiwanya karena mengalami kegagalan, kalah dalam perang Uhud yang sebetulnya sedikit lagi umat Islam memperoleh kemenangan karena pasukan pemanah tidak disiplin dan menaati perintah Rasul. Terpukul umat Islam ketika itu, sedih orang-orang beriman saat itu. Tapi kemudian Allah mengingatkan dan menghibur orang-orang beriman ketika itu dengan diturunkannya surat Alu Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian menjadi lemah dan jangan juga bersedih hati. Padahal kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, bagaimanapun bentuk fisik yang kita punyai, nggak perlu tuh bersedih hati. Nggak perlu galau, nggak perlu gelisah. Selama iman masih dikandung badan dan tertanam dalam jiwa kita, nggak ada yang perlu kita sedihkan.
Betul. Betul. Buat apa para tampan, cantik, menawan kalau kita tidak punya iman? Buat apa hidup borju jadi sultan tapi iman tidak dikandung badan? Dan buat apa harta yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah kalau kita miskin iman dan akidah? Na'udzu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti yang agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan muqaddimah tausiah dari Kiai Haji Syahdan. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita mempertebal iman kita untuk semakin menerima apa adanya, menerima apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa selalu kurang, itulah jadi koreksi atau evaluasi buat diri kita sendiri. Lalu bagaimanakah kita harus selalu bersyukur? Insya Allah di segmen kedua ini pemirsa, nanti Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan kunci untuk mensyukuri diri sendiri. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Syahdan, ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa kurang, itu artinya kita tidak menemukan bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Kita selalu berpikir negatif. Di segmen ini pemirsa, Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan subtema mengenai ketika kita berpikir positif, itu adalah kunci bagaimana kita mensyukuri diri sendiri. Silakan Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan guru kita Kiai Haji Syahdan yang barusan memberikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu juga Ustadz Muhammad Sofyan yang selalu mendampingi kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu yang banyak sekali hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan hajatnya oleh Allah, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sangat indah sekali hari ini. Kita temanya yaitu adalah untuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Karena obat yang paling utama adalah diri sendiri. Nah ini tema kita begitu. Karena keadaan kita kalau ikuti nggak bisa kita tutut. Karena permasalahan terus menerus datang, bertubi-tubi. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Betul loh, betul. Tidak ada lain, ini memang dibuat oleh Allah sengaja. Inilah kehidupan. Tadi Quran kita sudah menjelaskan, qari kita, sebagian sudah diterangkan oleh guru kita. Subhanallah, inilah sunnatullah. Kehidupan dan apa yang dibuat oleh Allah dari zaman dahulu begitu. Kenapa kita orang mukmin kok nggak dibela oleh Allah? Tenang, 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 tenang.
Dari dulu sunanun. Ini adalah kejadian-kejadian dari dulu. Memang kadang-kadang kelihatannya kita jauh dari pertolongan Allah. Ternyata ujungnya lebih nikmat. Oh, kalau tahu lebih baik begini. Nah, ini sebelum ada orang kadang-kadang ketika menghadapi masalah kita luar biasa subhanallah. Terus mengambil, kenapa sih begini? Mengingkari kepada Allah. Kenapa nasib saya begini? Padahal saya sudah sholat. Padahal saya dekat. Padahal ini. Tadi ayat tadi Allah lagi menurunkan subhanallah. Kejadian yang besar dalam umat Islam. Yaitu perang Uhud tadi sudah disindir. Ketika perang Uhud umat Islam merasa ya kok kalah. Padahal sudah mau menang. Kata Allah tenang, 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 tenang. Kaifa kana akibatul mukadzibi, tunggu nanti akhirnya. Orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang memerangi umat Islam kelihatannya menang sementara. Tetapi di sini ada hikmah di balik ini. Hikmah yang luar biasa Allah simpan. Biasanya nanti disimpan bagi orang yang cerdas, terima dulu. Ini adalah ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah melanjutkan tadi ayatnya tadi, hadza bayanun linnas. Ini adalah keterangan untuk manusia. Wa mau'izatun wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Dan ini adalah petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi kalau ada kejadian, tenang. Tenang, jangan kita hadapi dengan emosi. Kalau kita sudah usaha nggak bisa, jangan gunakan emosi. Makanya Rasulullah selalu apa? La taghdab. Ketika ada sahabat Nabi minta wasiat. Wasiat, ya Rasulullah, berilah wasiat kepada aku. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan kamu marah. Marah maksudnya di sini apa? Emosi. Karena kalau sudah emosi, kita akan berbuat segala-galanya yang tidak baik. Akhirnya ujungnya malah kembali kepada kita. Marah boleh, emosi enggak boleh. Nah, ini kalimat seperti ini, betul apa betul? Marah boleh enggak? Boleh enggak? Suaminya enggak pulang. Belum selesai, enggak pulang sampai jam 12 malam. Marah, jangan marah. Boleh marah, marah sedikit. Memang ya, kenapa sih enggak enak di rumah? Boleh. Tapi kalau emosi langsung kopernya diambil. Nih, taruh di luar. Saya nggak mau lihat lagi muka kamu. Waduh. Celaka apa tidak kira-kira? Celaka. Begitu juga. Kalau ada apa-apa suatu boleh kita marah. Tapi jangan emosi. Tunggu. Belakangnya insya Allah ada hikmahnya. Kita ada Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, ayat-ayat tadi luar biasa. Sebagai penghibur kita. Bahwa susah itu kelihatannya, tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, semua kesusahan pasti ada jalan kemudahannya. Diberi oleh Allah Jalla Jalaluh husnudzan jadinya. Bagaimana caranya? Berbaik sangka kepada siapa? Allah. Kenapa sih saya nikah dengan si dia? Kenapa sih ini? Kenapa sih saya kerjanya begini? Kenapa? Jangan kenapa. Semuanya ini adalah ketentuan Allah. Jadi bagaimana menghadapinya? Hadapin, minta jalan keluar dari Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Bagi Allah itu tidak ada yang namanya mustahil. Ingat kembali lagi husnudzan kepada Allah. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, ini jalan keluar. Allah mempunyai nama-nama yang sering disebut asmaullahil husna. Itu sifat-sifatnya Allah. Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Matin, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya. Jadi segala-galanya itu bisa bagi Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita harus husnudzan kepada Allah. Kembali lagi kita introspeksi diri kita. Kita dekat apa tidak kepada Allah. Minta jalan keluar. Bagaimana lembutkan hati suaminya. Kita masalah kenaikan ini, lembutkan hatinya para pemimpinnya. Lembutkan ininya, mudahkan rezekinya. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, suatu tausiah yang indah sekali dari Habibana. Ketika kita mampu mengambil ibrah atau kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada hikmah yang indah di balik kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Insya Allah satu keindahan atau berpikir positif itulah akan muncul di dalam diri kita. Nah, pemirsa, di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4, kami akan undang para jamaah di sini untuk bertanya jawab yang akan insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama mungkin saya undang terlebih dahulu ada Ibu Rani yang akan dijawab oleh guru-guru kita insya Allah. Silakan Ibu Rani, boleh berdiri dan boleh diajukan pertanyaannya. Boleh diturunkan maskernya agar suaranya lebih jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Habib, dari apa yang saya alami, seringkali saya berkata, ya Allah, saya ridho atas apa yang Kau berikan padaku. Tapi tetap batin gini, nangis terus gitu ya. Habib, bagaimana tips untuk menguatkan batin saya gitu? Karena saya sendiri ngerasa kalau saya lemah gitu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu ungkapan ataupun sekaligus pertanyaan yang diungkapkan oleh Ibu Rani tadi. Mudah-mudahan nanti akan memberikan motivasi atau hiburan tersendiri, khususnya Ibu Rani dan juga para jamaah yang ada di sini. Di segmen berikut nanti insya Allah akan guru-guru kita termasuk Habibah nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rani. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, terima kasih. Anda masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Rani. Tadi mungkin sedikit sangat mendalam mungkin ya Habib, apa yang dirasakan. Bagaimana menguatkan batin ketika mendapatkan masalah. Apakah hanya cukup mengatakan la ilaha illallah saja. Namun rasanya masih belum menerima kenyataan ini. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi pertanyaan sangat luar biasa dan ini mungkin bukan hanya Ibu Rani, mewakili daripada semuanya. Karena setiap manusia pasti ada masalah. Cuma ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang disimpan, ada yang tidak disimpan. Apalagi yang di rumah masalah banyak. Apalagi saat ini di Indonesia masalah numpuk luar biasa. Betul apa betul? Gimana kita untuk menghadapi ini? Duit kurang, keadaan begini, macam-macam sudah. Kita dalam Islam alhamdulillah ada jalannya. Bahkan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itulah jalan keluarnya. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah, kenali Allah, pelajari tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Fanzuru, kata Allah, fasiru fil ardi, disuruh kita jalan sana, lihat sana, subhanallah, begini ada jalan keluarnya, begini ada ininya, begini ada ini. Jadi kita disuruh menggunakan akal kita. Ibu Rani, jadi selain kita mengucapkan la ilaha illallah, kita disuruh berpikir, saya dikasih ujian begini, lihat yang lain, ternyata ada yang lebih lagi. Ternyata ada yang lebih lagi, dan akhir ujungnya bahagia. Subhanallah. Tadi ayat tadi, ketika turun ayat itu tentang masalah Uhud, itu Rasulullah sedih, terkena Rasulullah sampai macam-macam, bahkan pada meninggal dari umat Islam puluhan yang tadinya sudah menang, bahkan yang meninggal bukan sembarang orang. Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah, yang membela Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, meninggal. Rasul tidak cukup meninggal, disobek perutnya. Allahu Akbar kalau kita cerita tentang Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Lihat Rasulullah, lau khuyirtu bainal hazimati wan nasri yauma Uhudin lakhtartul hazimah.
Coba Rasulullah Nabi kita mengatakan, kalau saya suruh milih ketika perang Uhud antara kalah dan menang, saya pilih kalah. Kenapa? Pelajaran yang tidak bisa didapati untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahwa kita ketika ada musibah itu berarti sedang diajarkan oleh Allah. Kehidupan nanti ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Orang itu bakal lebih nikmat kalau dia sudah diuji. Kalau diberi tanpa dengan nikmat, tanpa dengan uji, itu nikmatnya sedikit. Tapi kalau kita sudah diuji, kita berhasil, kemudian enak, Allah, nikmatnya luar biasa. Rasulullah milih kalah, kenapa? Sahabatnya habis itu lebih hati-hati. Tadinya meremehkan Rasulullah, suruh jangan turun. Turun, pikir udah menang, mau apa? Orang lain dapat rampasan perang, kita enggak. Woi, setelah itu para sahabat dan umatnya Nabi Muhammad tidak berani lagi main-main dengan Rasulullah. Begitu juga kita kalau ada musibah, entah suami kita, entah rezeki kita, entah keluarga kita, entah anak kita lebih berhati-hati. Hati-hati, ketika kita hati-hati berhasil, nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat daripada orang yang tidak diuji oleh Allah. Dari situlah kita akan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah lagi. Alhamdulillah dulu saya diuji begini. Alhamdulillah saya bisa keluar dari jalan ininya. Insya Allah Ibu Rani dapat jalan keluarnya. Dan semua pemirsa yang melihat ini mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Yakin Amin. kepada Allah bahwa Allah itu bisa segala-galanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah bisa mengeluarkan jalan keluarnya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Karena biasanya kalau orang tidak diuji dulu biasanya sombong dan melupakan Allah begitu ya Habib ya. Betul. Masya Allah. Betul. Baik, berikutnya saya ke Ibu Tia yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syahdan. Silakan Ibu Tia, mic-nya mungkin begini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib Ustadz. Kadang memang saya menyadari hidup itu memang pasti ada masalah dan ujian. Cuma dikala ujian itu datang, suka timbul negative thinking terus gitu, Habib. Gimana cara mengatasi agar negative thinking itu nggak muncul terus gitu? Cara mengatasinya bagaimana gitu, Habib? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tia, Ustadz Syahdan, Fadol. Ini sering sekali mungkin mengenai terkena juga buat diri kita ya. Sering kok gini amat hidup kita ya. Gimana ya? Ya, terima kasih Ibu Mutia. Ketika orang mendapati masalah, Allah sudah sediakan kenikmatan dan keindahan, bahkan jaminannya surga. Kalau kita husnuzon, sabar, menerima dan siap menghadapi masalah itu. Jadi harus kita tahu bahwa Allah ngasih masalah ini ujungnya keindahan dan kebahagiaan. Kenapa sih Nabi Adam diturunkan ke surga? Kenapa? Agar supaya kita nanti bisa merasakan kenikmatan surga. Bagaimana kalau orang langsung ada di surga nggak bisa merasakan kenikmatan di surga? Kenapa? Nggak pernah susah. Nggak pernah merasakan pedihnya hidup, nggak pernah merasakan nikmatnya makanan, langsung di surga, nggak kerasa Bapak Ibu. Maka ketika kita semakin sedih, semakin sumpah, semakin kita tersayat, nikmatnya semakin besar. Gitu loh. Kenapa? Karena itu orang beriman sering diuji seperti itu. Supaya apa? Semakin nikmat. Semakin mendapat kenikmatan dan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagaimana Habib tadi katakan, prinsip kita pertama, setiap kita dapat masalah, innamal usri yusra. Setiap kali kita mendapat kesulitan, masalah, Allah udah sediakan bukan cuma satu kemudahan, bukan cuma satu jalan keluar, tapi Allah siapkan 2 jalan keluar, minimal 2 kebahagiaan. Prinsipnya itu. Contoh, bayi dalam kandungan, makanannya cuma dalam satu jalur doang, betul gak? Mau makan spaghetti, mau makan dodol, gado-gado gak bisa. Kenapa? Jalannya cuma satu. Terengkungkung dalam rahim ibu, tapi Allah sudah menyiapkan 2 jalur makanan ketika bayi lahir. Betul?
Allah sudah siapkan 2 jalur ASI dari sang ibu. Diuji lagi bayi. Ketika dia kuat, bahkan ibu mensapi bayi ibu. Bagaimana rasanya bayi mensapi, disapi dan ibu mensapi bayinya. Harus sabar, harus kuat. Betul nggak? Begitu bayi lulus, Allah sudah menyiapkan jalur makanan. Bukan cuma 2 tapi 4 bahkan berlipat ganda. Masya Allah. Yang perlu juga berikutnya adalah yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul usro. Allah hanya menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Artinya apa? Kalau kita dapat kesusahan itu artinya kita disuruh introspeksi. Disuruh evaluasi diri agar kita semakin baik dan baik lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Kiai Syahdan. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik mirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Berikutnya saya ke Ibu Susi, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kiai Syahdan. Silakan Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz dan saya agak ini baru sembuh dari batuk. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin kegalauan kritis ibu-ibu tentang perekonomian terkait dengan mental juga. Kami saat ini sedang sibuk-sibuknya mengikuti pengkajian di berbagai majelis. Terkadang ada terdengar bahwa dalam kesulitan ekonomi itu tidak menghalangi kita bersedekah. Gitu. Tapi saya mendengar juga mungkin di media lain bahwa kalau kita sedang berhutang itu kalau bersedekah itu haram. Benar atau tidak? Baik, bisa kita tangkap pertanyaan Bu Susi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Yai. Terima kasih Bu Susi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmat kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bagian dari azab Allah di dunia bagi orang yang kufur nikmat, orang itu senantiasa diberikan kesedihan, kegelisahan, keresahan, selalu merasa kurang. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur ini? Kan syukur itu enak diomongin tapi prakteknya kadang-kadang susah. Prakteknya, aplikasinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan atas nikmat Tuhanmu maka deklarasikanlah, ungkapkanlah. Cara mengungkapkannya, energinya harus bahagia. Syukur itu tandanya bahagia. Kalau kita mengungkapkan nikmat tidak dengan energi bahagia, maka belum syukur Bapak Ibu. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita memberi dan menerima nikmat harus bahagia. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita seringkali memberi nggak bahagia, menerima juga nggak bahagia. Nih, contoh, aduh lagi repot-repotnya uang lagi diirit-iritin, ban motor pecah. Sial dangkalan ini motor bandel, uang biasa nyusahin banget motor. Kita tambal nggak ban motor? Tapi hati kita dongkol. Oh bapak-bapak uang lagi udah pas-pasannya buat ongkos kerja, ibunya minta uang belanja. Pak, kenapa uang belanja udah habis Pak? Lu gimana sih jadi bini boros banget. Bulan kemarin baru gua kasih 10.000, masa bulan ini udah habis? 10.000. Ya 10.000 buat nasi uduk aja kurang. Ada yang awet setahun beliin kalender. Marah bapak terpaksa, tapi keluarin gak bapak uang belanja ibu?
Dikeluarin, nggak mau makan emang setiap hari kan begitu. Tapi apa? Terpaksa. Begitu menerima uang, menerima gaji, ya Allah gaji 5 juta buat bayar listrik, buat bayar tagihan PAM, buat ini, tinggal 200.000. Ngeluh kita, betul. Mengeluarkannya ngeluh, terpaksa, nerima juga ngeluh, kapan syukur? Masya Allah, uang itu datang kalau kita tarik dengan energi kebahagiaan Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, banyak guru yang memerintahkan sedekah, ntar kamu kaya banyak rizki. Tapi syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Kalau kita sedekahnya terpaksa, ya pahala memang udah dijanjikan Allah, itu pasti. Tapi dia mengkayakan atau tidak? Belum tentu, mohon maaf. Kenapa? Kalau dia sedekahnya terpaksa, mungkin tidak mendatangkan kekayaan, tidak menarik rezeki. Kenapa? Hatinya terpaksa. Maka kalau kita sedekah harus gembira. Kalau perlu Bapak Ibu sedekahnya yang terselubung. Masuk ke toko swalayan, ada kembalian 2.000, enggak usah dikembaliin Mbak, gitu kan. Saya ikhlas, enak. Yang enggak dikembaliin senang banget tuh, itu pahala. Ke rumah makan, parkir, ibunya suruh turun, lu masuk aja, gua di sini aja. Supaya apa? Nggak bayar parkir, nungguin motor. Ya Allah Pak. Bahagia mengeluarkan uang, nerima lebih bahagia lagi. Insya Allah sedekah kita membuahkan dan mengkayakan, membahagiakan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan tausiah ataupun pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan iman kita lebih kuat lagi. Karena dengan iman tadi, apa yang disampaikan oleh Habibana, kuncinya adalah iman. Dengan iman, fa insya Allah, husnuzon, keistiqomahan selalu untuk berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang menerpa diri kita, insya Allah akan menjadikan kita untuk terus berbahagia. Baik, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan, insya Allah nanti di akhir acara akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Pasrahkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, kami ridha dengan ketentuan-Mu ya Allah. Apa yang ditentukan oleh-Mu kami ridha ya Allah. Kami yakin Engkau adalah Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, masalah kami banyak ya Allah, masalah anak-anak kami banyak ya Allah, masalah keluarga kami banyak ya Allah, masalah negeri ini banyak ya Allah. Kami minta, kami mohon, mudah-mudahan Kau berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Rabb, berikan jalan keluarnya dengan yang terbaik ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang husnudzan kepadamu ya Allah. Karena Engkau Maha baik ya Allah. Kami telah menyaksikan, kami telah melihat, kami telah mempelajari. Tanpa kami minta, Engkau sudah beri segala-galanya untuk kami ya Allah. Ya Rabb, masalah kami yang sedikit, mudah-mudahan Kau berikan jalan keluarnya ya Allah, agar kami bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.